siswa-siswi mengikuti kegiatan didampingi oleh para staf pengajar serta staf dari suku dinas pendidikan. Pihak sekolah juga bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan untuk memberikan pendampingan kegiatan MPLS guna menjamin keamanan dari siswa-siswi pada masa MPLS. Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan Kamtono menyebutkan kegiatan sekolah sudah berjalan normal pada hari kedua MPLS. Hari ini MPLS hari kedua berjalan lancar. Teman-teman tadi udah ngeliat kita mengadakan senam bareng. Kemudian alhamdulillah didatangi ya Bapak Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Kemudian juga ada Ibu Kepala Dinas Bu Nahdiana, kemudian Kasat Telak Jagakarsa serta jajarannya. Jadi itu merupakan penyembuhan luka yang kemarin, kejadian kemarin benar-benar kita mungkin di hati anak ada traumanya, ada juga mungkin orang tuanya, mungkin ada juga gurunya juga sama. Kita berusaha untuk menormalkan kembali. Sementara itu polisi telah menangkap pelaku teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa di kediamannya yang tak jauh dari sekolah. Polisi kini masih mendalami motif pelaku melakukan aksi teror. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom ke sebuah sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berinisial MY ini ditangkap oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri di kediamannya yang tak jauh dari lokasi sekolah. Dari hasil penangkapan, polisi juga menyita barang bukti satu buah telepon genggam yang diduga digunakan untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu, sekolah dipulangkan. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi memastikan SDN Srengseng Sawah 15 aman dari teror bom. Meski sekolah telah dinyatakan aman, kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal Senin pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Densus 88 Anti Teror Polri dan tim Gegana melakukan penyisiran di Sekolah Dasar Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan. Kepolisian memastikan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam kondisi aman setelah penyisiran selama sekitar 4 jam. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurmadewi mengatakan penyisiran dilakukan bersama tim Gegana, Densus 88, BNPT, serta unit anjing pelacak. Hasilnya tidak ditemukan benda mencurigakan di area sekolah. Untuk sementara ini kita dari anak murid, kemudian juga wali murid, kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari Gegana untuk bekerja, ya, untuk mencari yang apa betul atau tidak untuk teror yang diberikan. Ya, oleh karena itu dari Gegana sudah menyisir ke dalam dan memeriksa detail satu persatu karena udah beberapa jam untuk Gegana sudah memeriksa SD Negeri 15 tersebut yang diteror. Kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kegiatan belajar di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi akan tetap berlangsung. Meski demikian, keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah. Jadi kami menduga ini ada orang yang melakukan teror. Maka saya memutuskan, karena tim Gegana sudah turun, Densus 88 juga sudah turun, kemudian juga keselamatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah DKI Jakarta, dan tidak ada indikasi. Sekali lagi tentunya saya nanti ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, bahwa sekolah ini tetap kita adakan. Jadi jangan kemudian karena ini hari pertama ada yang nakut-nakutin terus kemudian kita semua takut lah begitu. Tapi kita ke informasi lainnya. Lama tidak muncul usai ditetapkan tersangka, ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah diyakini masih berada di Indonesia. Jaminan keberadaan Febri di tanah air diperkuat oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung membantah kabar ex-Jampitsus Febri Adriansyah menjalani ibadah umroh di Arab Saudi pasca ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Febri tidak pergi ke luar negeri karena sudah dicekal dan akan bersikap kooperatif. Kejaksaan Agung juga berjanji akan mengusut kasus yang menjerat Febri Adriansyah dengan transparan. Meski pelimpahan berkas penyidikan Febri Adriansyah masih menjadi polemik, namun Kejaksaan Agung tetap menunggu pelimpahan berkas dari penyidik Polri. Londa kan kemarin berdasarkan dari cukup ya, nggak benar itu. Gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Tapi pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal dan dalam pantauan penyidik juga. Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrim Polda Metro Jaya mendatangi gedung pidana khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa koper berukuran besar. Ya, inilah rombongan penyidik yang tiba di gedung pidana khusus Kejaksaan Agung siang tadi. Dan mereka langsung masuk melalui pintu belakang. Salah satu penyidik tampak membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02. Belum ada keterangan mengenai kedatangan penyidik kepolisian ke Kejaksaan ini, namun diduga terkait dengan pelimpahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pelimpahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada rekan Kea Della Rosa di Kejagung. Kea, apa saat ini sudah ada update soal maksud kedatangan Kortas Tipikor Polri Kejagung? Selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami belum dapat update terbaru dari pihak Kejaksaan Agung, baik dari tim gabungan penyidik Polri dan juga Polda yang tadi masuk ke dalam Kejaksaan Agung, karena memang sampai saat ini kami belum melihat tanda-tanda dari tim gabungan Polri dan juga Polda keluar dari gedung tempat